Kenikmatan tidur tidak bisa. Jangankan dihitung, apalagi dibayar, Bu. Pengen tidur beli obat tidur, memang kelihatannya murah, tapi kalau nggak bisa tidur tetap saja. Makanya etika adab tidur dalam Islam itu berdoa. Sebelum tidur kita pasrahkan diri ini ke Allah. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Hafal? Pantesan pada diam aja. Bu, yang hafal yang mana? Yang itu mah buat anak TK. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nggak apa-apa, itu juga sunnah Nabi, masih lumayan. Cuman kalau itu agak sapu jagat. Dengan nama Allah saya tidur, dan dengan nama Allah pula ya Allah saya wafatkan, begitu. Ya, saya hidup dan saya meninggal pun dengan namamu ya Allah. Itu namanya sapu jagat. Sebab hidup ini cuma dua, Bu. Kalau nggak hidup ya mati, ya nggak, Bu? Nah, kalau doa yang tadi Nabi sambil berbaring ke sebelah kanan, tangannya di sini diletakkan di pipi sebelah kanan. Berbaring ke kanan, menghadap kiblat seperti ini. Kenapa? Membayangkan suasana dan situasi kita sedang di alam kubur. Makanya bahasanya pun urusannya kematian dan kehidupan. Aslamtu nafsi ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu ya Allah. Wa fawwadtu amri, dan aku serahkan pula urusanku. Sudah begitu tidur, Haji, urusan masih ngurus sertifikat? Nggak ada. Menjelang kita tidur, kita sudah nggak bisa ngurus apa-apa lagi. Wa fawwadtu amri ilaika ya Rabb, saya pasrahkan urusanku kepadamu ya Allah. Wa aljatu dhahri ilaika, dan saya sandarkan punggung ini juga padamu ya Allah. Betul kita berbaring di atas tempat tidur, tapi hakikatnya kita sedang menyandarkan diri ke Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Termasuk wa wajjahtu wajhi ilaik. Walaupun tidak ngadep kiblat, tetap ucapkan, ya Allah, saya hadapkan wajahku ini kepadamu ya Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaika, karena memang sangat-sangat merindukanmu ya Allah. Hamba ingin bertemu dengan Engkau. Sekaligus hamba pun takut kalau kami atau hamba tidak bisa kembali padamu. Takut kalau seluruh amal perbuatan tidak diterima. Maka ketakutan ini pun aku pasrahkan padamu ya Allah. Kalau takut kepada Allah itu makin dekat, bukan makin jauh. Betul? Kan gitu guru-guru yang kita cintai selalu mengajarkan seperti itu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika, dan tidak ada tempat berlindung serta tempat keselamatan, bahkan keselamatan darimu pun, kecuali kembali padamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasa paling berdosa di muka bumi ini, sudah salah luar biasa. Tidak boleh justru, kalau begitu saya kepalang basah.
Jauh dari Allah, salah. Sebesar-besar apapun kesalahan kita, dosa yang kita lakukan, bahkan rasa takut kita tadi kepada Allah, justru datangnya ke Allah lagi. La malja'a, ketika Allah maha memutuskan, maha mentakdirkan, maha melakukan apapun terhadap seluruh umat manusia ini. Gempa, bencana di mana-mana. Itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Takut atau tidak? Nah, takut kepada Allah itu justru walaupun takut dari siksanya, kita kan kalau takut dari seorang pejabat justru lari kita ya, ngumpet kan, betul tidak? Takut ada keputusan hukum malah kita ngumpet lari. Kalau ke Allah jangan ngumpet, datang ke Allah. Amantu bi kitabika alladzi anzalta. Menjelang tidur itu masih mengingatkan tentang keimanan Bapak Ibu. Aku beriman dengan kitab yang telah Engkau turunkan ya Allah. Wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan dengan nabi yang telah Engkau utus ya Allah. Sesudah itu mau disambung dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut, silahkan sambil terus berzikir tidur. Itu obat tidur yang paling luar biasa. Kalau obat tidur yang kita minum itu kan benda ke benda, Pak. Betul tidak? Kalau ini benda kita, mata kita, ke mental kita, ke ruh kita, langsung secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan ruh itu sendiri. Wa nafakha fihi min ruhi. Allah yang meniupkan dalam tubuh kita ini ruh. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu ruh kita sedang di mana, diambil terus dimasukkan, nggak bakal bisa. Yang bisa memasukkan ruh lagi ke kita cuman Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang berbahagia, yang saya muliakan seluruh Bapak Ibu yang berbahagia, hamba-hamba Allah, wabil khusus seluruh jajaran pengurus DKM. Punten, tadi namanya siapa? Pak Rais. Pak Rais Afifi. Alhamdulillah. Ketemu lagi ya, dulu sempat ketemu berapa tahun yang lalu Pak Kang Ojin. Tahun apa tuh? Tahun berapa? 10 tahunan ya. Berarti saya sudah hampir 10 tahun baru kesini lagi nih. Alhamdulillah ya. Kalaupun hanya doa akhirnya jadi. Ya. Tapi bahasa itu salah Pak. Ya, mohon maaf saya hanya bisa berdoa. Itu kalimat salah. Nggak ngerti tentang doa. Padahal seluruh ibadah itu apapun bentuknya tanpa doa nggak jadi ibadah. Makanya disebut doa itu mukhul ibadah, otaknya ibadah. Kita jadi tubuh seperti ini nggak punya otak, kira-kira berharga nggak? Kadang-kadang kuliner nggak ada otak-otak tuh nggak enak. Bu, ya enggak, buat pembuka biasanya makan otak, ya. Nah kalau ibadah tanpa otak, tanpa sumsum, tulang sekuat apapun akan lemah. Makanya mohon maaf, yuk kita koreksi sedikit demi sedikit. Tadi saya katakan saya belajar memilih kata-kata hari ini. Dan tidak ada kata-kata terbaik selain kata-kata Allah. Yaitu
Quran dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, tidak ada yang jauh lebih baik, bahkan lebih pasti dibandingkan dengan wahyu Allah, baik itu Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh konsepnya pasti benar, pasti nyata, dan pasti terjadi, pasti dialami oleh kita, memenuhi syarat yang disebut dengan ilmiah. Ada dosen di sini? Punten, ibu-ibu ada dosen? Kita kan sering bicara ilmiah. Saya pernah kuliah di UI, ngambil master dalam bidang psikologi pendidikan. Ada seorang dosen, mohon maaf memang dia non muslim. Muslim pun sekarang banyak yang mengatakan Quran itu bukan kitab ilmiah. Betul benar isinya, tapi bukan ilmiah. Saya bingung. Kok bisa dipisah-pisahkan antara ilmiah dengan kebenaran? Apakah kita sekarang meneliti sesuatu secara ilmiah itu bukankah untuk mencari kebenaran? Berarti sesuatu yang kita beranggap benar itu berarti sudah ilmiah. Kalau namanya sudah benar berarti ilmiah. Walaupun yang ilmiah belum tentu benar. Halo? Bingung situ. Kalau kata mereka ilmiah itu harus sistematis. Oke. Kita uji Al-Quran. Secara pengetahuan prosedural. Prosedur itu sistematis. Ada proses, ada sistem namanya input, proses, output. Semua Quran, semua kalimat Quran itu mengandung sistem. Halo? Kalau mengandung sistem berarti ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya. Coba iman dan keberkahan. Sistem bukan, Bu? Ada proses iman, ada kemudian output iman. Hubungkan walau anna ahlal qura amanu. Andai kata penduduk sebuah negeri, apa nih namanya? Desa apa atau kampung apa, Kang? Jati Keramat. Andai kata penduduk Jati Keramat beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan, kata Allah, pintu-pintu keberkahan. Seluruh jenis keberkahan. Berkah itu apa sih? Dalam bahasa Arab ini penting Bapak Ibu sekalian juga diingat. Kalau belakangan orang ada sekarang gerakan anti Arab. Viral nggak, Bu? Lagi viral nggak? Anti Arab di mana-mana sekarang di Indonesia. Maaf Bapak Ibu sekalian, bahayanya anti Arab itu jangan sampai menyentuh anti bahasa Arab, termasuk anti orang Arab. Hanya gara-gara ada seorang calon presiden orang Arab, kok kenapa Arab kemudian dibenci? Kalau kata orang Sunda masuk ararane, ayah-ayah wae. Perhatikan Bu, kita sholat pakai bahasa Arab. Kalau anti Arab gimana dong aku sholat? Al-Quranul Karim seluruhnya harus ada bahasa Arabnya, baru ada terjemahannya. Nggak boleh ditulis Quran itu hanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tanpa Arab. Kenapa terjemahan? Quran selalu ada Arab dan Indonesia. Karena para ulama menjaga betul keaslian Islam dengan bahasa Arab itu akan berbeda dengan Islam dalam bahasa Indonesia. Makanya tidak boleh terjemahan itu melenceng daripada aslinya bahasa Arab.
Karena bahasa Arab ini bukan bahasa orang Arab saja. Bahasa Arab itu bahasa ahlul jannah. Pak, bisa bahasa Arab belum? Hah? Halo? Bu, sudah bisa bahasa Arab? Nanti dipending tuh, masuk surga tanya bisa bahasa Arab? Belum, belajar dulu. Belajar dulu bahasa Arab? Enggak, insya Allah. Toh kita sudah belajar, minimal bahasa sholat itu yang kita pelajari. Bahasa itu insya Allah Bu, insya Allah akan kita gunakan nanti di surga. Muncul pertanyaan, apakah bahasa penduduk surga itu bahasa Arab nanti, ataukah sejak Adam pertama kali masuk dan ditempatkan di surga bahasanya sudah pakai bahasa Arab? Pernah nanya gitu nggak? Ya. Saya termasuk yang bertanya-tanya. Karena juga tidak dijelaskan Allah menggunakan bahasa apa terhadap Adam ketika mengajar Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ketika Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama, itu pakai bahasa apa? Karena tidak ada penjelasan seperti itu, maka balik kepada hadis yang menjelaskan bahwa penduduk surga itu ngomongnya bahasa Arab. Kalau gitu Adam pakai bahasa Arab dong, saya bilang. Halo? Setuju tidak? Kenapa tidak? Saya tanya. Seorang profesor doktor di Mesir, Syekh, aslul lughah mada? Ma huwa aslul lughah, kata saya. Asal bahasa manusia itu apa? La nadri. Terus saya bilang ana indi fikrah, saya punya pendapat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa penduduk surga itu berbahasa Arab, sementara manusia pertama adalah Adam ditempatkan di surga pakai bahasa Arab, berarti kan pakai bahasa Arab. Boleh nggak saya simpulkan asal bahasa adalah bahasa Arab? Halo, logis atau tidak? Logis atau tidak? Mohon maaf, ini mau ngaji atau mau ceramah? Bu, kalau ngaji harus dikaji. Kalau ceramah cerita yang ramah-ramah. Yang bikin ibu seneng, ketawa, habis itu pulang, udah senyum bahagia. Ya kita gabungkan dua-duanya ya. Ceramah dengan mengaji, kita kaji. Setiap kata demi kata. Al-Quran tidak diturunkan satu kata saja kecuali punya makna. Jangan salah. Kenapa? Setiap kita membaca Quran satu huruf saja dilipat gandakan 10 kebaikan. Bayangkan. Kalau tidak punya makna itu berarti sia-sia dong. Makanya tidak ada satu huruf pun dalam Quran kecuali punya makna. Kalau ibarat emas itu Bu, setiap huruf Quran itu katakanlah 1 kilogram emas. Bahkan itu bisa lebih. Bagaimana tidak? Bukan 1 gram, 1 huruf 1 gram. Gak apa-apa deh 1 gram, 1 huruf. Tapi kalau sudah diperjualbelikan itu nilainya dahsyat luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, sudah 7:30. Ini belum apa-apa, pembukaannya aja belum selesai. Sampai jam berapa kita ngobrol Pak, Bu? Ya kita isi duha kita dengan insya Allah tawasi bil haq dan tawasi bis sabri. Saling menasehati. Kalau saling menasehati, Kang Ocit nasihati saya. Saya juga sama insya Allah menasihati Bapak Ibu sekalian semampu saya.
Namanya tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kenapa? Enggak ada jaminan di ruang ini ada orang yang paling soleh. Enggak ada jaminan. Kecuali Allah yang Maha Tahu. Tidak ada jaminan di ruang ini ada orang yang paling takwa kecuali Allah yang Maha Tahu. Nggak bisa di antara kita mengklaim aku yang paling takwa di sini. Nggak. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan dengan dua hadis. Yang pertama, la yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah. Tak seorang pun yang bisa dimasukkan seseorang pun ke surga oleh amal perbuatannya. Sampai-sampai sahabat bertanya kepada wala anta ya Rasulullah, enggak pula engkau ya Rasulullah. Nabi dengan rendah hati mengatakan wala ana. Apa ada alasan sekelompok orang mengaku dirinya calon penghuni surga? Betul kita meminta ingin dijadikan, tapi jangan mengklaim bahwa aku sudah calon penghuni surga. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Supaya tidak ada kesombongan dan merendahkan orang lain. Aku seakan-akan aku yang paling rajin di masjid ini. Ngelihat ada orang yang tukang sapu di luar, sholat pun kadang-kadang belakangan. Kenapa belakangan? Karena dia harus selesaikan tugasnya dulu. Kemudian kita menatap dia, kasihan dia, gimana bisa masuk surga? Nggak boleh. Rasulullah yang begitu sempurna menjalankan Islam pun tidak menjamin dirinya bisa masuk ke surga itu karena amal perbuatannya. Sampai beliau mengatakan wala ana. Aku juga enggak. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin min indihi wa fadl. Kecuali Allah liput aku dengan rahmat dari sisinya dan anugerahnya. Hadis yang kedua, la yanju ahadun bi'amalihi. Tak seorang pun akan selamat dalam hidup ini karena amal perbuatannya, Bu. Masa sih saya bakal celaka masuk neraka? Aku kan suka sholat, aku kan suka zakat, infakku luar biasa. Nggak boleh. Rasulullah bilang seperti itu. Nggak bakal seseorang selamat karena amalnya. Kenapa? Sebab amal kita, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita punya. Begitu infak fisabilillah, duitnya duit Allah. Hartanya harta Allah. Seorang ulama dengan ilmunya itu ilmu Allah, bukan ilmu dia. Betul tidak? Orang berperang di jalan Allah begitu berani, hebat dan lain sebagainya, itu mental jiwa dari mana? Dari Allah. Yang kita simpulkan dengan doa la haula wala quwata illa billah. Bu, kita kan punya daya apa? Daya pikat, daya senyum, saya punya daya angkat. Semuanya daya listrik, daya kekuatan. La haula, nggak ada Pak, sedikit pun aku punya daya. Daya cipta, nggak bisa saya menciptakan sesuatu. Daya kata dan daya bahasa, saya bisa ngomong ini, lisan ini berdaya sampai bisa bicara. La haula wala quwata, termasuk kekuatan. Ya, Bu. Kalau tangan kita kena stroke, otak ini sudah luar biasa memerintahkan gerak, tetap aja. Oh, pengen ke masjid, nggak bisa, kaki diangkat. Otak mah sudah memerintahkan tuh kepada kaki angkat tuh, nggak bisa kalau Allah cabut kekuatan. Illa billahil aliyyil azim. Di situ doa yang simpel dan Allah hargai doa ini sebagai gudang kebaikan.
Jadi kalau ibu ingin banyak nanti kebaikannya, perbanyak doa ini. Kenapa? Sebab doa ini mengembalikan bahwa dirinya tidak punya apapun ya Allah. Semua milikmu. Kalau memang saya bergerak ke masjid, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, itu adalah kehendak Allah seluruhnya. Apa yang bisa kita jadikan sebagai jaminan menyelamatkan kita dari neraka? Betul. Untuk apa hadis ini, Bu, Bapak? Supaya tidak ada kesombongan sedikit pun di antara kita. Makasih. Yang lain nggak dapat. Nah. Ya, yang lain sudah di luar tadi ya. Saya memang di luar tadi belum minum, Bu. Izinkan saya minum ya nanti insya Allah. Kalau mulai kehausan. Ngomong-ngomong sampai jam berapa? Hah? Kalau jam 12 siap, Bu. Soalnya kan saya kesini 10 tahun sekali. Insya Allah. Ya kita lihatlah secapeknya, Bu ya. Bu? Ibu juga duduk secapeknya. Saya lihat kok, kalau udah capek kelihatan pada khusyuk. Ya pada khusyuk begini. Berarti sudah capek. Kalau udah capek ya sudah. Bapak Ibu yang saya muliakan, hafizakumullah. Nah, yang kedua juga sama. Tak seorang pun bisa selamat dari siksa Allah maupun dari penderitaan hidup ini oleh amalnya. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak. Wala ana. Kecuali Allah meliputku dengan rahmat dari sisinya dan keutamaan. Ya, makanya jadikan itu doa. Allahumma taghammadni birahmatin min indika wa fadl. Ya Allah, liput kami ya Allah dengan rahmat dan anugerah-Mu. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia mah silahkan. Gimana? Allahumma ya Allah, liput kami ya Allah, selimuti aku ya Allah, lindungi aku ya Allah dengan rahmat dan anugerah dari sisimu semata ya Allah, bukan dari siapa-siapa. Insya Allah orang-orang seperti ini akan berjalan dalam perlindungan yang kita butuhkan setiap saat. Tadi saya mengatakan pilihan kata saya mendoakan Bapak Ibu, hampir setiap ceramah saya selalu menggunakan doa ini. Biasanya orang mengatakan rahimakumullah, semoga Allah merahmati Allah. Saya kembali mengungkapkan hafizakumullah. Lebih definitif saya minta agar Bapak Ibu sekalian itu dijaga Allah birahmatin wa fadlim minhu tadi. Atau bisa juga taghammadakumullah, semoga Allah meliput Bapak Ibu sekalian birahmatin wa fadlin min indihi. Kenapa saya pilihkan kata itu? Mau diteruskan ngajinya? Oke. Kenapa kita memerlukan perlindungan Allah? Pastikan semenjak Adam diturunkan ke dunia, maka konflik manusia dengan setan tidak pernah akan berhenti. Sudah terjawab? Halo? Belum? Kalau belum kita terusin. Kenapa semenjak itu manusia hidup dalam yang disebut dengan konflik? Dan sebenarnya yang menginginkan konflik itu siapa? Kamu sih pengen konflik dengan teman? Nah, pengen konflik dengan suami. Suami, pengen konflik dengan ibu-ibu, istri. Enggak pernah. Inna syaitana lakum adu. Konflik itu kan diawali dengan permusuhan.
Makanya setiap kata-kata itu jangan mengandung kata-kata permusuhan. Makanya setiap tindakan dalam Islam itu selalu mendamaikan kita. Makanya disebut Islam. Islam itu aslama yuslimu, yang artinya mendamaikan. Asilmu adalah kedamaian. Islam mendamaikan. Aslama dengan cara menyerahkan diri pada Allah Azza wa Jal. Mangga ya Allah, terserah engkau, atur aku, damaikan aku ya Allah dengan siapapun juga. Maka perhatikan, tidak ada satu perintah Allah atau satu larangan Allah kecuali salah satunya adalah untuk menetralisir terjadinya konflik di antara kita. Miskin kaya bisa konflik tidak? Dengan sedekah terjadi konflik tidak? Hilang atau tidak? Hilang. Mengurangi timbangan takaran sumber konflik atau bukan? Begitu kita hilangkan, penuhi takaran dan timbangan, jangan kurangi, penuhi. Pas kalau 1 kilo itu ya betul-betul 10 ons. Jangan 7 on, 6 on atau 8 on sekalipun. Begitu terpenuhi, terjadi konflik tidak? Hilang konflik? Lihat. Kenapa tidak boleh kita menjual sesuatu di atasnya bagus, di bawahnya jelek? Kurma di atasnya bagus, di bawahnya jelek. Kacang di atasnya bagus, di bawahnya jelek. Ibu-ibu marah enggak? Marah. Marah menjadi salah satu penyebab konflik. Tapi begitu jujur dia, kata dia, Bu, ini di atasnya bagus, di bawahnya buruk. Memang buruk, Bu. Aku aduk ya, atau ibu mau ngambil atasnya saja atau bawahnya saja. Kalau atasnya saja 10.000, kalau bawahnya saja insya Allah bisa 8.000. Kalau dicampur aduk 9.000, Bu. Jujur nggak? Ibu ridho? Begitu ridho, terjadi konflik atau tidak? Nih. Jelas akar masalah itu dari iblis. Buat apa? Buat nguji kita emang. Makanya Adam pertama kali sedang asik-asik di sorga, dia kemudian diuji oleh Allah. Cuman jangan dekati itu pohon, itu aja ujiannya. Allah tidak menjelaskan pohon itu bakal ini, bakal itu dan lain sebagainya. Tapi iblis bikin rekayasa berpikir. Adam, sebenarnya Tuhanmu itu tidak pernah melarang kamu mendekati pohon tersebut, kecuali kamu itu bakal jadi 2 malaikat dengan istrimu, atau kamu tinggal di surga abadi. Padahal kamu itu kan mau diturunkan ke dunia. Nabi Adam lebih mendengar iblis dibandingkan lupa dia. Makanya Allah sebut fa'asa Adam. Adam saat itu bermaksiat, melanggar larangan Allah. Ini juga kadang-kadang kita suka digituin tuh suka oleh setan. Kalau diperhatikan, Bu, ranah setan itu cuman di sini, di pikiran. Makanya disebutnya waswasah, suka bikin waswas, alias keraguan. Dan keraguan itu penyakit kebenaran. Makanya sejak awal Allah ingatkan, la raiba fihi, Quran ini tidak ada sedikit pun kesangsian. Tapi hari ini banyak metodologi ilmiah yang didasarkan kepada sikap ragukan dulu baru kamu bisa meneliti. Nggak ada. Dalam Islam tidak dipakai keraguan itu. Kalau memang mau meneliti, teliti saja sebagai upaya untuk membuktikan. Tidak harus diawali dengan keraguan. Halo? Bisa difahami? Lihat, saya ingin membawa bapak-bapak ibu sekalian itu insya Allah biidznillah yakin banget dengan Islam ini. Udahlah, nggak usah cari pilihan yang lain-lain. Ngapain? Halo? Ada yang masih mau cari pilihan selain Islam? Halo? Ya? Yeah?
Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah katakan, diulang kembali ketika Allah mengingatkan kepada Adam. Waktu itu Allah belum menyebutkan bahwa ini iblis musuhmu, ini setan musuhmu, belum. Tapi di surga itu ada 3 orang paling tidak di situ. Ada Adam, ada Hawa, ditambah dengan satu lagi iblis. Ya, kana minal jinni, ditegaskan dalam Quran. Iblis itu dari golongan jin. Memang di surga juga mungkin saat itu sudah ada jin. Wallahu alam. Nanti aja kita ketemu ya. Bu, kenal sama jin? Bu, kenal enggak? Tapi ibu pastikan ada satu jin yang selalu ngikut kita. Halo? Udah pernah kenalan? Saya juga belum. Pak Haji, ini tiap hari ini dia ngikut-ngikut saya yang disebut dengan qarin. Qarin itu dari kalangan jin. Tapi memang jinnya lebih cenderung menjadi jin setan. Sifatnya mengikuti setan. Bisa muslim enggak? Bisa. Sebab dia masih jin, bukan setan, bukan iblis. Ya, kalau iblisnya nggak mungkin jadi muslim. Memang sudah dinobatkan jadi musuh manusia, nggak mungkin jadi muslim. Tapi kalau namanya jin, walaupun jin itu jin setan, halo, maksudnya lebih dekat ke setan, ngikuti setan, dia masih punya peluang masuk Islam. Makanya korinnya Rasulullah itu masuk Islam. Halo? Kalau korinnya Umar bin Khattab gak berani dekat-dekat. Ya, Umar di sini, dia jalan di sono. Lihatin Umar mau kemana tuh, diikutin sama dia. Kalau kita ngomong-ngomong korinnya di mana? Jangan-jangan nemplok di kepala. Halo? Dia, jangan diterusin ya. Karena kalau sudah ngebahas 2 hal tuh nggak pernah berhenti. Coba deh buka pertama kali jin. Oh, kemana-kemana ngomong. Sudah 2 jam masih jin lagi, jin lagi. Makanya jinologi itu nggak jelas ilmunya. Makanya cukup dengan apa yang Allah beritahukan pada kita dalam surat jin. Kemudian yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad, itu yang dipercaya. Kalau ada orang bisa ngobrol dengan jin, oh jin ngomong gini itu dan sebagainya, jangan terlalu dipercaya. Yang dipercaya dari jin itu cuma satu, apa kata jin? Baca ayat kursi dengan sungguh-sungguh karena Allah, aku tidak akan dekat sama kamu. Yang lain-lain susah dipercaya. Sebab itu yang dibenarkan oleh Nabi. Kalau yang lain-lainnya Nabi belum pernah menjelaskan pada kita. Makanya sifat daripada jin itu kadzubun, banyak berdusta. Tuh kan, kalau ngomong jin lagi masuk lagi. Nanti 1 jam itu masih jin juga. Ya, udah selesai sampai di situ. Jadi saudara-saudara sekalian, jin itu, kalau kok jin lagi ya. Udah ya. Saudara-saudara sekalian, setan itu dari kalangan jin. Kana minal jinni fafasaq. Lalu fasik. Fasik itu apa? Fasaqo yafsuku artinya al-khuruj min ta'atillah. Itu fasik. Segala bentuk tindakan yang keluar dari ketaatan pada Allah. Allah perintahkan, dia enggak kerjakan. Allah larang justru dikerjakan. Itu fasik. Nah, sifat fasik inilah yang kemudian dikembangkan oleh iblis dalam kehidupan kita. Awalnya dari situ. Awalnya udahlah nggak usah dengar, udahlah nggak usah kerjakan. Ini aja yang dikerjakan. Awalnya cuma itu aja. Bahkan Pak, setan tuh ngaku nanti di hari kiamat. Ini bocoran dari Allah. Mau dengar Bu? Hah? Ada bocoran dari Allah bahwa nanti di hari kiamat setan tuh bakal begini ngomongnya. Surat Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitan, setan nanti bakal ngomong. Bahkan semua setan.
Yang mengikuti jalan iblis itu adalah setan. Kalau iblis adalah rajanya setan, pemimpin tertinggi seluruh setan itu iblis. Dia juga punya staf bidang perzinahan, ada staf bidang pencurian, belakangan ada staf bidang korupsi. Dia punya manajemennya bagus dia, jangan salah. Makanya Pak Bu jangan kalah sama setan. Ya, keburukan itu dimanage sama dia Pak. Apresiasinya dahsyat. Seorang setan lapor pada iblis, dari mana kamu? Aku baru saja nemui seseorang. Seseorang apa? Dia nggak bilang alhamdulillah. Saya sudah goda dia dan ternyata dia bisa mabuk. Bagus kamu. Satu lagi, kamu dari mana? Aku goda seorang suami, akhirnya ribut dengan istrinya. Bagus kamu. Satu lagi, aku bukan cuman sampai dia ribut, aku bisa menceraikan suami dan istrinya. Itu laporan setan Bu tiap hari. Wah, kata setan, bagus kamu. Penghargaannya sampai 2 kali. Jadi setan itu juga ada laporannya tiap hari Pak. Halo? Nah, nanti di hari kiamat begitu diputuskan seluruh hasil pengadilan Allah, mahkamah Allah nanti di hari kiamat, syaitan berkata, lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haq. Kata dia, sungguh Allah itu berjanji dengan janji kebenaran. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga suka berjanji. Nah, kalau kamu nggak sholat, aku jamin. Janji kan? Kalau kamu coba-coba berzina, aku jamin nikmat. Aku jamin kamu bebas, nggak terikat dengan siapapun. Enakan gitu. Coba punya istri, repot, ditagih mulu tiap pagi. Kalau zina sekali selesai, setan kasih ide gagasan. Wa'adtukum fa akhlaftukum. Tapi aku langgar janjiku. Terus apa pengakuan dia? Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Aku enggak punya kekuasaan dan kewenangan. Dan persoalan sultan, kewenangan hari ini adalah kewenangan kekuasaan, sampai ribut kita dalam urusan politik. Ngapain itu ribut yang bertiga tuh? Siapa yang bertiga? Ya, terserah mau 3 partai, mau 3 orang, mau 3. Ribut hanya masalah kekuasaan kan sebenarnya. Makanya perlu di-manage dengan benar supaya tidak ribut. Ya, menyadari kekuasaan itu saya bilang ke Pak Anies, Pak, kekuasaan itu milik Allah. Qulillahumma malikal mulki. Enggak usah ribut. Iya, siap. Makanya dia bilang seluruh urusan ini masalah dimanapun. Aku bukan ingin membebani Tuhan. Katakanlah aku bukan mau mengadu kepada Tuhan. Aku sudah tahu Allah siapa yang maha luar biasa. Aku hanya bilang kepada masalah, wahai masalah dimanapun kau berada, dan bilang ekonomi, sosial, politik, aku punya Tuhan Allah yang maha bisa menyelesaikan masalah. Hebat nggak tuh? Halo? Paham nggak sih? Alhamdulillah. Ini contoh, jangan menerawang kemana-mana. Ya, contoh bagaimana seseorang cara bicara di antara. Jadi dia nggak mempersalahkan siapa-siapa. Permasalahan ini ya masalah kita bersama. Yuk kita selesaikan bersama. Caranya minta tolong pada Allah yang maha menciptakan manusia, termasuk masalah di dalamnya. Jelas Bu? Lanjut. Oke. Nah, kata setan, aku tidak punya kekuasaan, aku nggak punya kemampuan. Aku hanya bisa ngajak kamu, kamu saja yang ikut aku. Kalau gitu salah siapa? Salah yang ngajak, salah yang ikut. Nah gitu dong. Makanya kata setan, fala talumuni walumu anfusakum. Enak aja lu nyalain gue.
Salahin aja diri kamu sekalian. Jangan caci maki aku, caci maki aja diri kamu sekalian. Mau digituin nanti sama setan, Bu. Jadi judul hari ini judulnya adalah setan. Atau ma'rifatus syaitan. Kita kenal setan dulu, kita kenali dulu musuh kita. Dari mana? Dari ma'rifatullah. Karena kita kenal Allah, Allah yang ngejelasin ke kita. Soalnya kita nggak pernah ketemu sama setan. Kayak konspirasi, Bu. Konspirasi itu kalau suruh dijelasin susah, tapi dirasakan terjadi ada. Betul nggak? Setan juga kayak begitu. Kita jelasin, kalau bukan Allah yang ngejelasin, kita nggak bisa. Kayak tadi ngomongin jin kemana-mana nggak bisa. Tapi dirasakan bahwa setan itu ada. Kenapa? Saya kok nggak mau konflik, tapi kenapa saya jadi konflik sama dia? Betul tidak? Perhatikan. Inilah agama Islam, Bapak Ibu. Jelas tentang hidup. Itulah kenapa Nabi SAW mengajak manusia itu hijrah. Hijrahnya kemana? Yang abadi adalah kehidupan. Betul tidak? Bukan hijrah tempat ke tempat lain, dari Jakarta ke Bogor. Itu belum tentu menyelesaikan masalah. Bapak Ibu sekalian, mau dimanapun, yang penting sistem hidupnya itu berubah. Mental jiwa yang ada dalam benak pikiran kita dan tubuh kita yang itu harus berubah. Sehingga Bapak Ibu sekalian mau pergi kemanapun dengan mental itu sama. Lihat Abdurrahman bin Auf yang punya mental dagang dan ekonomi yang luar biasa. Dia pengen miskin gak bisa miskin. Orang mentalnya sudah kaya. Orang mukmin itu mentalnya mental menang. Saya pengen kalah gak bisa. Sebab kamu mukmin, kamu pasti menang. Menang dari siapa? Dari setan tadi. Bu, suatu saat dia mau hijrah. Siapa? Abdurrahman bin Auf tuh mau hijrah. Dia bawalah barangkali beberapa barang. Stop. Abdurrahman, dulu kamu tinggal di sini miskin, nggak punya apa-apa. Mau kemana? Aku mau hijrah. Jangan bawa apa-apa. Baik kalau gitu, aku tinggalkan. Termasuk istri yang tidak mau ikut hijrah, dia tinggalkan. Sebatang kara, Bu. Pak, dia hanya pakai baju yang ada. Sampai di Madinah, singkat cerita, dia tidak bawa apa-apa. Nabi mempersaudarakan dia dengan seorang sahabat dari kaum muhajirin. Kata sahabat dari kaum muhajirin, saya lupa namanya, Pak Aceng hafal? Lupa juga ya, sama kalau gitu. Jadi pada saat sahabatnya itu, silakan, aku punya kekayaan, katakanlah aku punya 10 hektar tuh, 10 hektar atau katakanlah 1 hektar kebun kurma, buat kamu 1/2 hektar, buat aku 1/2 hektar. Dan aku juga punya ini, punya itu sekalian, ini buat kamu separuhnya, buat aku separuhnya. Mohon maaf, aku juga punya istri, bila perlu istri aku ceraikan, aku nikahkan dengan kamu yang satu lagi. Kalau kau suka. Abdurrahman bin Auf dengan sangat rendah hati, enggak. Permintaan dia cuma satu, Bu. Tunjukkan di mana pasar. Oh, kalau pasar itu di sana. Baik, makasih. Assalamualaikum, dia ke pasar. Mulai jualan sesuatu yang kelihatan tidak berharga, kemudian dia kemas, dia jual, laku satu persatu. Singkat cerita, dia dapat harta itu cukup buat nikah, dia nikah. Cuman sayang waktu nikah dia gak bilang-bilang sama Nabi SAW waktu itu. Ya makanya ditegur Nabi. Ini kelihatannya lain nih gitu ya, minyak wanginya beda gitu. Iya ya Rasulullah, aku baru nikah. Kalau gitu kata Nabi, awli malu bisyatin, berwalimahlah, bikinlah pesta walaupun dengan 1 ekor kambing. Dari situ diantaranya. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, Abdurrahman bin Auf itu
menjadi kaya lagi. Jadi kekayaan itu bukan karena harta. Kaya itu ada pada jiwa. Makanya kata Nabi, laisal ghina bi kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukan kaya itu karena banyak harta melimpah, tapi kaya itu ada pada jiwa, dengan kekayaan jiwa. Persoalan kita bisa infak atau tidak infak itu bukan persoalan kita punya harta atau tidak punya harta. Punyakah ibu bapak sekalian niat untuk berinfak? Halo? Sudah punya niat berinfak? Halo? Ayo keluarin cepat, kenapa? Jadi masalah kaya itu masalah jiwa kata Nabi, bukan masalah harta. Nabi bayangkan kalau dapat ghanimah kekayaan, ketika ada seseorang meminta langsung dikasih semuanya, ambil semuanya. Dapat 100 ekor onta, semuanya dikasih sama dia. Ada kekayaan 1 lembah, dikasih semuanya sama dia. Sampai-sampai pemimpin sebuah suku teriak sama kaumnya, ya kaum, aslimu, masuklah Islam kalian. Ikuti ini orang yang tidak pernah takut miskin. Halo? Masih takut miskin? Halo? Masih takut miskin? Gajian kapan ya? Besok tanggal berapa? Tanggal 1, tanggal 31. Duit tinggal 100-500 ribu. Kalau hari ini infak, nanti 5 hari lagi gimana? Bu, emang masih punya umur tuh 5 hari lagi? Tadi saya sudah bilang kita ini gak punya daya dan kekuatan. Termasuk waktu yang saya alami, kita alami. Ini yang kita punya, Bu. 1 jam lagi milik kita bukan? Waktu 1 jam lagi jam 9 milik kita bukan? Belum tentu milik kita. Kalau waktu sudah berakhir, ceritanya saja handphone hari ini milikku. Jam dan detik ini milikku. Begitu Allah wafatkan 1 detik lagi, handphone lepas bukan lagi milikku. Daripada begitu wafat milik orang lain, mendingan saya sedekahkan, dan sedekah mengikat aku masih memiliki jasa pada handphone itu yang disebut dengan wakaf. Aku wakaf ke masjid, dipakai oleh masjid untuk mengundang untuk kebaikan. Semua kembali mengalir walau aku sudah tutup usia. Pilih mana? Halo? Masih tetap dimiliki handphone? Ya. Pak Rois siap-siap saja nanti banjir handphone di sini. Terutama ibu-ibu, Bu, itu di leher masih ada kalung. Di tangan masih ada cincin, gelang. Bu, kalau sekarang wafat, wallahu alam, itu cincin udah gak milik kita. Itu jadi harta warisan yang ngatur Allah. Kalau zakat, hibah sama wakaf yang ngatur kita. Terserah mau dikasih siapa. Dan itu masih ngalir hak miliknya ke kita. Gak usah dimiliki bendanya, tapi kan yang penting nilainya. Bu, kalau ibu punya emas misalkan 1 kilogram, terus ditaruh di sebuah bank, Bu, ya kalau mimpi jangan kecil-kecil, 1 kilogram atau 10 kilogram, daripada ditaruh di sini, simpan di bank yang disebut nabung dengan emas. Kita dapat untung tuh per bulan yang disebut dengan passive income. Mau yang mana? Dipakai di tangan atau ditaruh di bank? Yang menghasilkan yang mana? Kalau yang ditaruh di tangan cuman kelihatan orang indah, bagus. Oh, ibu ini kaya banget ya. Cuman itu. Sementara tiap hari dia nggak kaya-kaya. Kenapa? Duitnya terus digerogoti habis. Halo? Tapi kalau disimpan, didepositkan, itu jadi duit. Ya, kalau 1 kilogram misalkan harganya 1 miliar, maka ibu dapat paling tidak 10 juta per bulan. Halo? Mau yang mana? Nah, sekarang mau ditaruh di Allah. Bingung lah gitu. Itulah manusia, Bu ya. Kita ini masih manusia ya, Bu ya. Pak.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya ingin menjelajahi kehidupan. Tadi hijrah itu bukan persoalan pindah tempat, tapi persoalan pindah kehidupan. Makanya kita jangan salah memilih way of life, jalan hidup. Allah tahu persis kemampuan kita. Maka Allah utus nabinya. Muhammad diangkat oleh Allah sebagai rasulnya. Untuk apa? Rahmatan lil alamin. Ketika Allah menciptakan tadi manusia, bahkan menciptakan jin, di antara jin ada yang namanya setan atau iblis. Allah enggak biarin kita manusia. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pak, ada yang pernah di antara Bapak membaca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala itu kemudian menangis seperti anak kecil? Ada? Termasuk saya belum pernah. Ya sedikit saya bersedih dan menangis ya baru beberapa. Kenapa saya ungkapkan ini? Seorang profesor bernama Jeffrey Lang, profesor doktor bidang matematika dan fisika. Silahkan cek di YouTube. Waktu kecil dia hidup di sebuah keluarga konflik bapak dan ibunya. Ibu yang sangat luar biasa baik di masyarakatnya, diterima. Wah, tapi ayahnya penjahat bukan, tapi luar biasa. Ibu sering dimarahi. Dia pun terlantar sebagai anaknya. Pemabuk ayah. Dia pun kecewa pada Tuhan. Tuhan, kalau memang kau ada, kenapa kau biarkan ibuku yang baik itu dijahati oleh ayahku? Sampai bilang begitu. Akhirnya dia putuskan, tidak ada jawaban. Ayahnya masih tetap begitu. Kalau gitu aku nggak percaya lagi sama kamu wahai Tuhan. Kira-kira bahasa sayanya begitu. Tetapi jiwanya tidak bisa tenang. Kegelisahan dari hari ke hari. Aku sudah putuskan saya dengan Tuhan, kata dia, tapi aku masih gelisah saja. Nggak ada solusi terhadap bapak yang seperti itu terhadap ibunya. Suatu saat akhirnya dia seorang yang rajin baca. Begitu kehabisan buku. Sampai kehabisan buku tuh Pak. Kehabisan buku di sekitarnya bingung dia. Akhirnya dia temukan sebuah kitab, sebuah buku. Hadiah dari salah seorang mahasiswanya. Dia kan seorang kayak, katakanlah kayak Rocky Gerung gitu ya. Suka baca orangnya. Ya tiba-tiba kehilangan. Akhirnya menemukan buku ini. Ini buku apa ini? Oh iya, hadiah di si ini. Terus akhirnya dia baca Pak. Satu persatu dia baca. Karena terjemahannya bahasa Inggris. Mulai dari Alhamdulillahirabbil terus. Sampai ke ayat Dzalikal kitabul la raiba fihi. Ini kitab tidak ada kesangsian. Oh, kitab apa ini kok? Sejak awal sudah menyatakan buku ini tidak ada kesangsian. This book katanya kan. Buku ini nggak ada kesangsian. Semua buku tidak ada yang pernah bisa melakukan itu. Ini kitab apa? Penasaran kan? Dia baca satu persatu. Oh iya. Satu persatu nggak ada kesangsian, nggak ada yang bertentangan dengan logika dia sebagai seorang filosof, doktor, profesor doktor. Secara matematika nggak ada yang bertentangan, secara logika fisika tidak ada yang bertentangan, benar. Sampai ketika masuk pada ayat terkait dengan dialog malaikat dengan Allah tadi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Terus sampai terjadi konflik antara Adam dengan iblis. Bagaimana Allah membahasakan? Setan. Makin kaget lagi. Ini yang bicara
menjelaskan yang diciptakannya itu, yang dijadikannya itu sudah membangkang seperti itu, cuman dibilang tergelincir, digelincirkan. Halo? Makin penasaran. Ini siapa yang nulis buku ini? Dia baca terus sampai kepada surah Ad-Duha, Pak. Ketika bicara tentang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mulai dengan wadduha, sumpah demi waktu duha seperti saat ini. Walaili idza saja, oke, kata dia bersumpah dengan malam pada saat dia menggelap. Iya. Secara fisika tidak bertentangan. Tapi langsung ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hai Muhammad, Tuhanmu itu tidak akan membiarkanmu dan tidak pernah akan membencimu, hai Muhammad. Kan waktu itu Nabi Muhammad sempat ada putus wahyu beberapa hari atau beberapa minggu. Nabi juga agak gelisah waktu itu sebab masyarakat langsung menuduh dan bilang Muhammad sedang ditinggalkan sama Tuhannya, lihat. Nabi gelisah kan. Akhirnya turun surah ini mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sontak di situ Bapak Ibu sekalian, Prof yang tidak pernah menangis, kata dia, aku menangis seperti seorang bayi tidak kurang dari 20 menit. Nangis. Halo, pernah nangis? Baca surah itu pernah? Baca ayat itu pernah? Dia di situ mulai mendapatkan jawaban, iya. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkanku. Hari ini aku menemukan kebenaran itu. Lalu kenapa ada tadi bapak ibunya ribut konflik? Kalau tidak ada pengujian di situ, bayangkan kalau 1 juta masuk ke situ. Jadi apa nanti kita? Gimana perut ibunda kita meledak? Bu, coba. Rahim, satu akar kata dengan rahmah. Ini hebatnya bahasa Arab. Rahmah apa artinya, Bu? Kasih. Kalau rahim, makanya ada silaturahim, bukan silaturahmi. Yang benar itu bacanya. Wallahu alam. Ini yang saya temukan. Kenapa ar-rahmi itu sakit waktu melahirkan atau sakit perut waktu melahirkan, itu rahmi. Kalau rahim itu rahim ibu. Makanya silaturahim ini diperintahkan oleh Rasulullah dan dicontohkan supaya kita bisa menghubungkan rahim-rahim yang ada. Saya beda dengan ibu rahimnya atau ibunda saya, tapi saya datang ke sini, saya harus bisa kalau boleh bersujud kepada ibunda. Ibu-ibu sekalian, sebab ibu mendapatkan titipan rahmat Allah yang real, nyata dalam bentuk rahim. Allahu Akbar. Jadi kita hadir itu produk rahmat, produk rahim, Bu. Kita lahir di sini dengan cinta dan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Bisa difahami. Kenapa disebut rahim? Supaya kita hidup dalam rahmat Allah dan kita dilahirkan itu dengan cinta. Lihat, tak ada satupun orang dilahirkan dengan kebencian sang ibu kecuali hasil zina. Orang yang berzina, hamil, melahirkan anaknya, dibunuh. Kehilangan rahmat Allah. Kenapa? Sebab dia telah melanggar aturan Allah. Setiap kali kita melanggar aturan Allah, saat itu terputus rahmat Allah. Makanya inna syani'aka huwal, sungguh orang yang membencimu, hai Muhammad. Apakah Muhammad karena orang Arab? Apakah Muhammad karena bawa risalah?
benci terhadap yang dibawa oleh Nabi Muhammad, wal abtar, pastikan dia terputus dari rahmat Allah. Lanjut. 8:30 lewat 2 menit, kurang 3 menit. 3 menit lagi ya, cukup insya Allah ya. Kita sambung nanti insya Allah 10 tahun lagi. Insya Allah. Seperti itulah Islam yang kita cintai. Jadi terjawab kenapa? Itu satu, saya baru membahas tentang kenapa saya selalu mendoakan semoga Bapak Ibu sekalian dilindungi Allah. Cuman itu judulnya. Dari mana? Dilindungi Allah terutama dari syaitan yang terkutuk. Sebab hidup kita ini konflik, selalu ada suffering, penderitaan. Salah satu bentuk penderitaan itu konflik. Konflik dengan siapa? Dengan orang-orang di sekitar kita. Karena siapa? Syaitan memang menghendaki kita konflik. Makanya kata Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam secara keseluruhan, jangan tanggung-tanggung, semuanya masuk ke dalam Islam. Terus pesan Allah apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Cara masuk Islam secara keseluruhan itu jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Makanya semua, bagaimana kita bisa mengetahui itu langkah syaitan, Pak? Gampang. Baca Quran, temukan perintah Allah. Setiap perintah Allah itu berarti tidak disukai oleh setan. Setiap larangan Allah itu disukai oleh, itu saja, maka itu langkah setan. Makanya langkah setan itu cuma 2 juga, Bu. Yang pertama melanggar perintah, yang kedua melanggar larangan. Melanggar perintah dengan cara menjauhi perintah Allah tidak dijalankan, dengan melanggar larangan dengan cara justru menjalankan yang diperintahkan. Itu aja. Jadi kalau ada muncul di otak pikiran kita, Bu, misalkan ibu-ibu muncul, ngapain ngaji, ibu-ibu ini katanya ngaji melulu. Halo, kata siapa itu? Ada yang pernah ngomong begitu? Ibu-ibu tuh ngapain sih ngaji mulu? Nah setan juga gitu ngomongnya, ngapain sih lu ngaji mulu? Emang lu dapat apa dari ngaji? Tiap hari dikuras mulu malah oleh ustadz, suruh infak. Semuanya udah habis juga ini duit. Ya, coba habis sengaja dapat apa? Nah, itu matanya mata duitan. Matanya mata materialistik itu. Cuman ngelihat hidup itu dari sentuhan mata. Dia nggak ngelihat di balik sedekah itu, Bu, itu ada keberkahan luar biasa. Halo? Alhamdulillah sudah 8:30 sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah tempat dari sebuah tempat ke tempat yang lain, termasuk dari Makkah ke Madinah udah ditutup. Kenapa? Sebab kota Madinah sudah ditaklukkan alias sudah mengakui Islam. Yang ada kata Nabi jihadun wa niyah, tinggal berjuang, Bu. Mau ngaji perlu perjuangan enggak? Apalagi suami yang agak sedikit begitulah ya. Ngapain sih lu ngaji mulu? Abang, kita dapat berkah itu justru karena ngaji. Kalau kagak ngaji kayak begini, dari mana keberkahan kita? Apa sih lu ngomong berkah mulu? Bang gitu. Berkah itu karena iman takwa, Bang. Nanti abang kalau mati tuh cuman keberkahan yang bakal bisa dinikmati. Lu ngedoain mati ya? Tuh kan abang salah lagi, Bang. Itu ya. Bu, perlu perjuangan kan? Jihad. Yang kedua niat. Halo, yang kedua nih niat. Siapkan niat perubahan. Aku ingin berubah ya Allah tahun ini. Jadi ya Ustaz. Ya Allah, aku ingin berubah. Perubahanku dengan 2, niat untuk berubah. Terus apa yang diniatkan? Ya. Ngomong-ngomong, Ibu sudah pada hafal Quran? Bu, mau hafal Quran? Juz 30 atau 30 juz? Pak, mau yang 30 juz atau yang juz 30? Coba angkat yang 30 juz. Angkat tangan yang 30 juz. Tuh kan, itu gara-gara kagak ngerti.
Punten ya anu kasu. Enggak ngerti gimana Ustaz begini. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 100. Saya sering sampaikan di berbagai forum. Allah mengatakan wa may yuhajir fi sabilillah. Siapa saja yang berhijrah. Hijrah tadi dua, Pak. Pertama niat, rubah niat kita. Dari yang kurang baik jadi baik, yang malas ke masjid, ya Allah, takdirkan tahun ini saya tidak pernah akan sholat di rumah. Saya akan di masjid selalu. Niatkan. Allah bantu. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, pasti dia akan temukan berbagai peluang. Kesempatan yang banyak. Yang tadinya diam di situ, seakan-akan rezeki itu cuma di situ. Jangan. Niatkan hijrah keluar dari tempat itu. Ya Allah, aku ingin cari rezekimu bukan perusahaan ini. Maka Allah berikan. Pastikan. Yakin. Yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Maka dia akan menemukan peluang dan keleluasaan. Satu lagi, wa may yakhruj min baitihi. Bu, siapa yang keluar dari rumahnya? Ibu-ibu tadi keluar dari rumah bukan? Rumah siapa? Rumah saya. Niatkan muhajiran dalam rangka berhijrah. Tadi niat dan mau berjuang di jalan Allah. Salah satunya mau kemana, Bu? Mau ikut tahsin tilawah. Tahsin tilawah apa tuh? Memperbaiki bacaan Quran. Memang mengapain? Aku pengen hafal 30 juz. 30 juz 30 aja ngaco mulu. Justru itu Bang, aku mau belajar hari ini, niat banget berjuang Bang. Izin ya Bang, cium tangannya, cium pipinya, ya gitu. Makasih ya Bang, pergi. Ya, kalau nggak diizinkan ya jangan. Paham? Kecuali yang sifatnya wajib, bapak wajib, ibu wajib, tidak terkait suami, maka kasih ke orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau masih bisa diselesaikan suami, selesaikan oleh suami. Udah nggak usah keluar, ngaji sama gua aja. Alhamdulillah gitu Bang. Nah dari dulu dong Bang. Ya, terus ngaji sama dia. Subhanallah. Niat sudah. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah di jalan Allah dan Rasulnya, bukan hafal untuk pamer. Ya Allah, aku ingin hafal karena Engkau dan bukan karena siapa-siapa. Thumma yudrikul maut. Baru keluar kesenggol kereta. Kesenggol mobil atau kesenggol apa, jatuh meninggal dunia. Niatnya sudah niat 30 juz, maka pahalanya sudah sampai ke 30 juz itu. Halo? Oke, saya tanya lagi. Niat 30 juz atau juz 30? Nah gitu, pelit amat sih sama niat aja kagak berani. Allah itu sangat kaya Bapak Ibu sekalian, dan tidak untuk mempermainkannya. Niat aja karena Allah. Ya Allah, Engkau tahu aku tidak mampu, tapi aku mau banget ya Allah seperti beliau, seperti mereka yang hafal Quran 30 juz. Itu yang sering saya lakukan Bu. Ya Allah, saya sampai hari ini belum sampai 30 juz. 30 juz juga, juz 30 juga kadang-kadang ngaco kita bacaannya ya Allah. Tapi aku pengen seperti ini, orang-orang ini hafal 30 juz ya Allah. Sambil ada perjuangan tiap hari tadi Bu, sehari satu kata atau satu ayat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Udah itu aja tuh, seharian dari bangun baca berulang-ulang 10, 20, 100 kali. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sambil goreng, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ngobrol sama suami, ngobrol gitu. Lu lagi ngapain sih? Lagi ngapal Bang. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, lagi transaksi dagang di pasar. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal. Kalau sampai 300 kali, bahkan 350 kali terbaca atau dibaca, insya Allah nggak bakal
nggak bakal lupa lagi. Itu hasil riset. Kalau kita berhasil membaca Quran sampai 350 kali diulang, insya Allah nggak bakal hilang. Tapi tadi harus bertahap. Nggak bisa satu ayat, satu kata deh, susah amat. Dalika, 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 terus kemana-mana. Ngapain? Dalika, dalika. Dapat dua keuntungan, Bu. Cara menghafal dengan satu gerakan. Gerakan apa? Gerakan mengulang-ulang. Dapat apa? Pertama dapat hafalannya, yang kedua dapat tadabbur alias merenungkan dan memikirkan isinya. Dzalika, dzalika itu iya ya Allah, itu. Dzalikal kitab, iya ya Allah, itu kitab. Dzalikal kitab. Hati ini pun langsung merespon, iya ya Allah. Siap ya Allah, siap ya Allah. Itu namanya tadabbur. Nanti insya Allah pelajaran khusus tentang tadabbur suatu saat. Tahun depan atau 10 tahun lagi ya. Khusus tadabbur. Nanti ibu-ibu baca bawa handphonenya. Tadi sebenarnya saya mau bawain gitu, cuman takut keberatan kalau sekarang. Nanti saja ya, insya Allah buka bersama-sama. Coba cek, Bu, kata ini ada di mana, ada di sini, ada di mana lagi, ada di sini. Coba hubungkan satu sama lain. Asik gak, Bu? Asik juga ya, paham kayak gini. Nah, itu namanya tadabbur. Tadabbur itu intinya memikirkan akibat. Karena Al-Quran mengajarkan, Bu, kalau melakukan sesuatu apapun harus ingat akibatnya. Faham? Ya sudah, kalau paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe.